Nggak boleh Pak. Nggak boleh Pak. Hari ini penutupan peti harus ikhlas supaya jalannya lancar gitu. Ya gimana pun kan kita pasti ya harus merelakan aja. Fakta keempat, Gio hadir di momen malam kembang sampai ajak Tania ke playground untuk menghibur. Malam kembang momen sakral penuh haru sebagai penghormatan terakhir sebelum jenazah dikremasi. Menjadi fakta lainnya bahwa betapa tulusnya sosok Gio dalam mendampingi Sarwenda di tengah duka mendalam. Tanpa banyak kata, Gio kembali terlihat menggendong Tania sepanjang acara. Tak hanya selama prosesi berlangsung, tapi juga hingga keluar ruangan. Bahkan, Gio sampai menghibur Tania dengan mengajak ke playground di mall. Pelukannya yang erat pada si kecil Tania seolah jadi simbol kekuatan yang diberikan untuk Sarwenda. Bukan hanya hadir saat tawa, Gio membuktikan dirinya juga ada di titik terendah kehidupan Sarwenda. Saya sih kalau lihat pasangan ya kita harus lihat pasangan. Misalnya saya kalau example sama Sarwenda, yang penting cocok ya sama wanita itu, biarpun mungkin udah pernah nikah atau udah punya anak, itu kan masa lalu ya. Setiap orang tuh punya masa lalu menurut saya gitu. Beralih dari fakta-fakta kehadiran Gio mendampingi Sarwenda yang tengah berduka, yang tak kalah panas sidang lanjutan kasus dugaan tindak asusila yang menjerat Fadel Bajideh sebagai terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Di mana agenda sidang menghadirkan saksi ahli forensik dari pihak jaksa penuntut umum. Fadel pun hadir dengan rompi tahanan dan tangan terborgol, mencium tangan ibu dan ayahnya. Namun, yang mengundang tanda tanya besar meski statusnya sebagai terdakwa dan hadir dalam kondisi diborgol, pihak Fadel justru masih sempat-sempatnya sesumbar. Mereka mengklaim jalannya sidang dan kehadiran saksi justru meringankan posisi Fadel. Sayangnya pernyataan itu berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan kubu pelapor Nikita Mirzani. Bahkan dalam pernyataan sebelumnya, Nikita lewat kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid sempat mengungkap bahwa justru Fadel lah yang membeli obat diduga obat penggugur kandungan. Yang tentu saja hal itu langsung memantik emosi dari pihak Nikita. Fadel, gimana kabarnya? Yang jadi persoalan terungkap di fakta persidangan bahwa obat itu adalah dipesan oleh seseorang yang menjadi terdakwa. Saya sampaikan, obat tersebut, obat yang dipergunakan untuk aborsi yang membeli berdasarkan keterangan saksi A, namanya kita panggilannya A, itu adalah terdakwa sendiri. Ya, dan saya minta dihukum seberat-beratnya. Ini atas permintaan Nikita Mirzani, dihukum seberat-beratnya kepada pelaku atau terdakwa. Saya minta dihukum seberat-beratnya. Nah, makanya yang bisa menjelaskan itu ke kuasa hukum kita, ke Kauya dan tim. Kemarin kan terakhir juga kuasa hukum juga jelaskan ke kita juga memang
tidak benar ya, tidak ada statement seperti itu kan. Insya Allah ibu tahu anak ibu. Insya Allah pokoknya wakafa billahi saidah, hanya Allah yang tahu, itu aja. Kita pasrahkan sama Allah. Dan keterangan yang dia sampaikan buat saya nol. Saya nol. Ya, keterangan saksi yang menyebut bahwa Fadel membeli obat diduga obat aborsi menjadi titik panas dalam kasus ini. Pernyataan itu langsung membuat Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani selaku pelapor geram. Ia menilai pihak Fadel selalu memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan fakta yang muncul di persidangan. Yang makin membuat publik bertanya-tanya saat dicecar pertanyaan awak media soal keterangan saksi tersebut, Fadel hanya menanggapi dengan senyuman. Tak ada klarifikasi, tak ada bantahan, hanya senyum tipis yang justru membuat banyak pihak bertanya-tanya. Sementara itu, pengacara Fadel balik menyayangkan sikap pihak Nikita yang dianggap membocorkan isi sidang kepada publik. Aborsi kalau lu gimana sih Fadil nanggepinnya? Bang Fahmi ngomong kayak gitu. Oke, pertanyaan saya balik. Kalau itu disampaikan oleh dia, adakah dia di dalam ruang sidang? Tidak ada dia di dalam ruang sidang. Hanya saya dan tim saya, jaksa, majelis, terdakwa, dan saksi. Di mana dia saat itu? Dari mana dia bisa tahu ada keterangan seperti itu? Berarti ini bohong semua yang dibicarakan ya Pak? Suruh tidur sama minum air putih yang banyak. Tak ada asap jika tak ada api. Heboh beredar foto mesra Randy Kajarnet bersama dengan seorang wanita cantik. Lantas siapakah sosok wanita tersebut? Apa benar Randy selingkuh lagi? Lalu apa jawaban Randy dan Lady secara khusus kepada tim Silet tadi malam? Berbeda kisah seperti apa imbas negatif yang diterima oleh Natalie Holscher yang diduga sindir kehamilan Erika Carlina lewat video parodi. Benarkah Natalie Holscher sampai di blacklist dari sejumlah klub hiburan? Jangan kemana-mana pemirsa, saksikan berita selengkapnya hanya di Silet sesaat lagi.